untuk kami datang bersekutu bersama-sama. Semoga Tuhan memberkati tim Rita dan anak-anak. Biar Tuhan senantiasa selalu ada dalam kehidupan mereka. Sebelum kita mulai, dari 6 sesi, berarti bulan depan adalah yang terakhir. Kita coba segarkan kembali dari 6 sesi itu. Kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-12 ya. Kita serius menggumuli Roma pasal yang ke-12 untuk kita menemukan jati diri kita yang sesungguhnya sebagai orang Kristen ya. Dan mari kita ingat pertemuan yang pertama kita membahas ada banyak orang Kristen menyebut dirinya Kristen tetapi hidup tidak layaknya seperti orang Kristen ya. Dan banyak orang menyebut dirinya Kristen tetapi 5 hal makin pudar ya. Kita ingat yang pertama adalah kita sudah membahasnya dalam pertemuan yang kedua, yaitu hubungan kita dengan Allah. Kesibukan yang luar biasa mengambil hal yang paling hakiki, spiritualitas yang paling penting dalam hidup kita ini, yaitu hubungan kita dengan Allah. Hubungan kita dengan Allah yang diambil itu adalah penyerahan diri yang sepenuhnya kepada Tuhan ya. Menyerahkan diri kepada Tuhan sudah tidak mudah, tetapi kalau kita tambah yang dianggap, yang dipanggil Tuhan dalam hidup kita, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Dan kita belajar dari Tuhan Yesus sendiri yang bergumul di Getsemani, anak Allah sendiri, untuk mengatakan bukan kehendakku Bapa tapi kehendakmu. Itu tidak mudah ya, karena Yesus menjadi sama dengan kita manusia. Roh memang penurut tapi daging adalah lemah ya. Dan kita belajar Yesus sendiri sampai berpeluh untuk dapat menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia. Itu sesi kedua kita ya. Nah, kita ingat juga sesi ketiga dalam pertemuan kita. Selain kita bicara hubungan kita dengan Allah, yang hilang juga adalah hubungan kita dengan dunia ini ya. Kita diingatkan dari Roma pasal 12 ayat berikutnya, janganlah engkau menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana yang berkenan di hadapan Allah dan mana yang tidak. Dan banyak orang Kristen yang hanya sama dengan dunia ini, tidak mampu lagi untuk membedakan mana yang kehendak Allah dan tidak ya. Sama, tidak mampu untuk memisahkan dari dunia. Itu pertemuan sesi kita yang ketiga. Dan pertemuan yang lalu, sesi yang keempat, kita masuk di dalam hubungan kita dengan diri kita sendiri ya. Ini menjadi sangat penting bagi orang-orang Kristen, harus serius, sungguh-sungguh, sober dengan diri kita ini sendiri. Ada banyak hal yang terjadi kalau kita ini tidak serius dengan diri kita sendiri. Adanya orang-orang Kristen yang munafik, adanya orang-orang Kristen yang tampil sepertinya A, sesungguhnya hidupnya B ya. Banyak orang-orang Kristen meskipun dipilih oleh Allah, ciptaan yang mulia, tetapi merasa bahwa dirinya tidak berarti, tidak berguna, tidak ada maknanya, sehingga orang merasa bahwa hidupnya dan tidak ada akses partisipasi dalam kehidupan. Ada juga orang yang terlalu besar sehingga pongah. Itu pertemuan kita kemarin ya, kita dipanggil untuk serius dengan diri kita sendiri. Nah, hari ini kita masuk sesi yang kelima sebelum kita menutup, yaitu hubungan orang-orang Kristen. Ini yang disebut dengan persekutuan. Dan kemudian yang terakhir, nanti pertemuan yang akan datang, jadi orang Kristen, kita juga diajar hal yang sangat berbeda dengan dunia ini. Hubungan kita dengan orang-orang yang bukan Kristen, yang bahkan memusuhi kita, dikatakan bahwa kita harus mampu membalas yang jahat dengan yang baik. Itulah kekristenan, itu tema yang akan datang. Jadi mari kita masuki hari ini sesi
yang kelima. Sebelum kita menutup yang keenam itu kita bicara orang Kristen seperti yang dikatakan Roma pasal yang ke-12. Coba kita baca kembali Roma ya, dan hari ini kita akan membahas Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai dengan yang ke-13. Dipanggil oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan. Kita tidak dipanggil untuk hidup sendiri-sendiri. Kita dipindahkan dari kegelapan dunia ini untuk masuk ke dalam terang Tuhan yang ajaib, dan kita dijadikan satu tubuh, yaitu gereja Tuhan. Dan ini menjadi sangat penting buat kita. Berapa banyak orang Kristen kehilangan hakikatnya sebagai tubuh Kristus. Nah, hari ini kita akan menjawab pertanyaan sangat penting. Bagaimana kita dapat mengalami persekutuan atau komunitas yang otentik, yang sungguh-sungguh persekutuan, yang benar-benar persekutuan, yang sebenarnya, yang sesungguhnya dari persekutuan. Itu artinya, saudara dapat datang ke gereja, kita juga dapat bersekutu hari ini, tetapi belum tentu persekutuan kita ini adalah persekutuan yang otentik. Nah, bagaimana persekutuan itu sungguh-sungguh otentik? Persekutuan yang sungguh-sungguh sebagaimana yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu berarti bertemu satu dengan yang lainnya saja tidaklah cukup. Padahal kalau kita mau jujur, untuk bisa bertemu satu dengan yang lainnya saja mudah tidak? Di Amerika ini orang udah sibuk dengan kesibukannya sendiri. Bertemu saja itu susah. Tetapi firman Tuhan katakan, bertemu saja itu belum cukup. Ya. Tetapi kalau kita bertemu saja belum bisa, ya bagaimana kita bisa membangun persekutuan? Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, saling bertemu seperti kita, bahkan duduk satu lingkaran satu dengan yang lainnya, belum tentu kita berada di persekutuan yang otentik, ya, yang sungguh-sungguh persekutuan. Nah, tema ini saya harap tidak asing karena ini visi dan misi gereja kita yang lalu, kan ya, kita mau mengalami Tuhan melalui komunitas. Itu menjadi sangat. Jadi kita lihat ayat 9 sampai dengan yang ke-13 ini, benih yang paling baik bahkan jatuh di tanah yang paling baik belum tentu dapat tumbuh kalau tidak didukung oleh lingkungan atau cuaca yang benar. Meskipun benih itu bagus, tanah itu bagus, tetapi kalau lingkungan tidak menopang dan mendukungnya, tidak akan dapat memberikan pertumbuhan yang. Nah, saya mau ajak, itu yang dikatakan oleh firman Tuhan dengan ekosistem spiritual. Spiritualitas kita, kerohanian kita ini, meskipun mendapat benih firman yang baik, ya, dan saudara juga memiliki hati yang baik, tetapi kalau tidak didukung oleh lingkungan yang membuat pertumbuhan, tidak akan dapat membawa pertumbuhan yang baik. Nah, coba kita lihat persekutuan yang otentik. Kita akan memunculkan diri kita ini yang sebenarnya. Diri saudara yang sebenarnya itu muncul. Jadi kalau saudara ini sedang susah, saudara tidak datang dengan sepertinya, ya, saudara ini senang, dan orang lain tidak tahu bahwa saudara ini sedang punya Orang yang datang dalam persekutuan adalah orang yang dapat memunculkan dirinya otentik, asli. Ya. Nah, kalau saudara datang itu masih dengan topeng, dengan bedak, dengan tinju, ya, untuk menutupi keaslian saudara, dan bahkan jangan sampai orang lain tahu tentang saya. Ya. Saya mau tampil dalam persekutuan ini tidak seperti hanya mungkin istri saya tahu tentang saya, tapi orang lain nggak akan tahu tentang saya. Gitu, ya. Persekutuan yang otentik adalah diri saudara yang sebenarnya muncul. Nah, ini coba ciri, ya. Nah, coba kita bertanya, apakah hal ini ada dalam persekutuan?
Yang kedua, kalau persekutuan itu autentik, kebutuhan kita yang real muncul. Ya. Saya tidak takut untuk menyampaikan atau memunculkan apa yang menjadi persoalan kebutuhan real dalam kehidupan kita ini akan terpenuhi. Saudara membutuhkan penghiburan, saudara membutuhkan kekuatan, saudara membutuhkan bantuan, saudara membutuhkan pertolongan, itu terpenuhi di dalam persekutuan. Ya, jadi yang disebut tadi saling tolong menolong satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, persekutuan yang otentik. Saudara datang satu dengan yang lainnya oleh karena alasan yang benar. Itu berarti ada orang yang datang ke persekutuan tidak selalu dengan alasan yang ya mungkin saudara di rumah kita ya karena saya ini datang oleh karena motif-motif yang sebetulnya bukan otentik daripada persekutuan ya mungkin dan nanti kita bikin rujak lah. Nah, kalau saya datang saya akan makan rujak enak gitu. Kalau nggak ada nanti sudah pulang dengan tiwasan saya harap-harap rujak nggak datang ya. Artinya orang datang ke persekutuan selalu ada alasannya ya. Nah orang yang datang ke persekutuan selalu yang otentik punya alasan yang ya. Siapa yang mengetahui diri Anda sesungguhnya? Nah, ini coba dijawab ya. Apakah hanya istri saya? Bahkan kadang-kadang dengan istri pun juga ada banyak yang disembunyikan ya. Ataukah saudara mampu tampil dalam persekutuan itu, saudara tampil sebagaimana adanya diri kita? Saya masalah ya. Nah pertanyaan, siapa yang mengetahui diri Anda sesungguhnya? Apakah persekutuan dan hidup kita ini tahu tentang saya sedang didoakan oleh persekutuan karena saya punya masalah dengan anak saya, karena saya punya masalah dengan hubungan satu dengan yang lainnya. Siapa yang mengasihi saudara tanpa syarat? Siapa di dalam hidup saudara menjadi sahabat saudara yang terdalam, sahabat tepat? Siapa yang memberi dorongan dalam hidup saudara selama ini? Yang membesut. Siapakah yang mengasihi saudara dengan sejati karena berani berbicara yang benar kepada saudara? Bicara yang benar mudah tidak? Tidak mudah karena kadang-kadang orang yang dikasih tahu yang benar malah bisa marah dan ya itu tugasnya pendeta kadang dikasih tahu Pak. Kenapa nggak kamu kasih tahu sendiri? Nah, nanti tersinggung nanti marah. Gitu. Memberitahu orang sejujurnya itu kadang-kadang tidak. Tetapi sahabat yang sejati justru mengatakan sebenarnya. Pertanyaan berikutnya, siapakah yang melayani Anda? Saudara merasa bahwa dalam hidup ini ada yang melayani. Selain kita bisa melayani orang lain, saudara pun juga merasa bahwa dalam banyak hal saya ini merasa pelayanan dari orang lain. Nah ini hanya tes saja ya. Jadi ada Yohanes pasal yang ke-13. Ayat 1 sampai dengan 5. Saudara, saya rasa Yesus adalah anak Allah Tuhan ya. Dia datang sebagai Tuhan. Saya rasa seharusnya murid-murid yang melayani ya. Murid-murid yang melayani Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat di hari terakhir Tuhan Yesus, saya bacakan ya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya. Ya, jadi garis bawah itu ya. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi murid-muridnya. Demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus mengasihi murid-murid sampai kesudahannya. Mereka sedang makan bersama.
Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Jadi dari 12 murid itu ada satu juga yang mengkhianati Tuhan Yesus. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus, meninggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Apa artinya? Apa artinya itu? Itu adalah pekerjaan hamba. Hamba kalau sudah punya dalam kemudian pada waktu itu, kalau dia itu budak hamba, dia akan menjadi pelayan. Ya. Nah ini berarti Tuhan Yesus sebagai Tuhan, dia mau menjadi hamba ya, buat murid-murid yang dikasihi. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Yesus melayani murid-muridnya ya, dan membasuh kaki murid-muridnya. Nah, kemudian dia berkata, kalau aku ini adalah gurumu dan tuanmu melakukannya, maka hendaklah kamu saling melayani ya. Nah coba sekarang kita menangis bersama, tertawa bersama gitu ya, karena satu dengan yang lainnya dekat dan mampu untuk berbagi masalah dan pergumulan ya. Saling mendoakan, saling menguatkan. Di sini belum ya. Di sini orangnya lebih happy. Jadi nggak ada beban lagi, tau nggak? Nggak ada beban lagi semua. Nggak ada yang ada kan yang malu takut kita punya itu apa namanya pergumulan nanti malu untuk orang dengar gitu. Ini nggak, semua pada keluarin semua. Sampai tengah udah hampir pagi tuh banyak orang kan ya itu. Jadi satu sembahyang satu benar-benar bisa kita keluarin semua apa yang kita punya apa ya. Kita merasakan persekutuan itu otentik pada waktu apa yang kita tanggung sendiri itu bisa keluar gitu ya, semua, gitu. Dan orang lain juga bisa jadi nggak ada beban gitu. Jadi aku butuh waktu lebih lama untuk bisa trust people dan people trust me juga gitu. Jadi waktu akan ngetes itu gitu ya, relationship yang the true relationship between aku dengan orang yang bisa aku benar-benar bisa trust gitu. Kepercayaan satu dengan yang lainnya, dan itu tidak bisa dipaksakan kan ya, dan autentik, persekutuan yang autentik ada kepercayaan satu dengan yang lainnya, sudah punya confidence untuk membuka persoalan segala orang tidak percaya ya. Tapi di sini menjadi sangat penting bagi kita. Kira apa yang dapat membuat orang kemudian bisa aman berarti menangis, tertawa, sharing ya, pergumulan dan persoalan satu dengan yang lain. Tapi mari kita juga lihat bahwa dalam praktek persekutuan kita akan bertemu dengan orang-orang yang ya, meskipun mungkin tidak setara, tetapi kalau dia ada yang dewasa yang membuat orang lain bisa aman, percaya dengannya, melihat teladannya, lalu membuat orang berani untuk membuka dirinya, dia akan masuk dalam persekutuan. Dan biasanya orang yang kemudian diajak itu pun juga akan bertumbuh, dan pada waktunya yang bertumbuh ini pun akan mengajak yang lain, menciptakan suasana yang aman bagi buat yang lain untuk bertumbuh bersama demikian ya. Nah kita akhiri dengan dua pertanyaan. Kembali kita lihat activity happy, kesibukan dalam kehidupan kita ini ya. Kira-kira kalau sudah seberapa besar kesibukan menjauhkan kita dari komunitas dan bagaimana cara kita menghandle. Ini Amerika sedang kita masuk culture kan ya. Activity heavy ini menggerus persekutuan dalam kehidupan kita ini. Nah, bagaimana kita menghandle hal itu? Lalu yang kedua, hal utama apa yang membuat orang kemudian menemukan tempat yang aman sehingga orang berani tampil adanya atau membuka topengnya dalam persekutuan? Kira-kira faktor apa yang paling penting untuk diperhatikan dalam hal ini sehingga orang dapat masuk dalam persekutuan
dan berani untuk membuka dirinya apa adanya. Mari kita pikirkan dengan serius ya, agar persekutuan kita ini bertemu saja sudah susah ya, padahal itu belum cukup sebenarnya. Nah, mari kita lihat bagaimana kita dapat menghandle activity heavy di Amerika ini, tidak menghancurkan panggilan kita untuk bersekutu ya. Dan yang kedua, ini menjadi sangat penting dalam membangun persekutuan, sudah memulai, tetapi banyak yang kemudian tidak mampu untuk melanjutkan karena orang tidak bisa merasa aman di dalam persekutuan. Apa yang paling membuat orang tidak bisa aman pada waktu dia membuka diri? Ini yang sangat penting buat kita. Kalau orang ini sharing dengan kita, orang harus bisa ya. Jadi masalah buat kita kalau kemudian saya sharing dengan seseorang, sharing saya ini kemudian mungkin masuk Facebook, telinga sana, telinga sini. Kira-kira kalau orang sudah sharing begitu akan sharing lagi tidak? Sudah macet, sudah berhenti sudah ya. Itu sudah akan menghentikan persekutuan, saudara ya. Jadi dalam persekutuan itu yang dibutuhkan adalah kepercayaan. Orang sharing itu untuk didorong, untuk dibesarkan hatinya, tetapi bukan untuk sumber goh. Lalu saudara ceritakan orang sana kemari, dan itu akan merusak persekutuan kita ini ya. Nah, mari kita lihat ini hal yang keempat menjadi sangat penting ya dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya kita sudah belajar. Besok kita akan belajar yang terakhir menjadi lebih sukar lagi sebagai orang Kristen. Karena ini ciri kekristenan yang paling berat, bahwa kita mampu membalas yang jahat dengan yang itu. Hanya kekristenan yang mengajar hal demikian ya. Itu akan kita. Tetapi mari kita sudah sampai keempat. Sebagai orang Kristen, milikilah hubungan dengan Allah. Kita mampu untuk menyerahkan diri kita yang sepenuhnya kepada Allah. Persembahkanlah tuh. Yang kedua, dengan hubungan kita dengan dunia, orang-orang Kristen adalah yang mampu untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hubungan kita dengan dunia mampu untuk membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan mana yang ketiga. Daripada hubungan dengan diri kita sendiri. Kita adalah orang-orang yang serius berhubungan dengan diri kita sendiri, agar kita dijauhkan dari segala kemunafikan atau hal-hal yang membuat kita ini merasa rendah. Bukan rendah diri betul ya, rendah hati positif ya, menjadi rendah diri padahal kita hidup dalam anugerah dan kuasa Tuhan. Merasa diri tidak berarti, merasa diri tidak bermakna. Kita perlu mengenal diri kita sendiri yang hidup dalam anugerah Tuhan. Tapi juga ada orang-orang yang menganggap dirinya terlalu tinggi dengan kebohongan dan kesombongan. Mari kita ingat bahwa kita semua adalah ciptaan Tuhan yang diciptakan dan rancangan Tuhan. Dan hari ini kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Kita dipanggil untuk membangun persekutuan satu dengan yang lain. Persekutuan bukan hanya bertemu, supaya kita dapat membangun persekutuan yang otentik ya dalam dunia. Amin ya. Apa namanya? Air udah meluap sampai berjalan. Bagiannya gimana? 356 per galon per jam. Bagiannya bocor loh? Nggak tahu saya Pak. Lagi penghematan kan? Sausnya kayak gitu. Bisa buang ini gimana? Oh ini tante. Oh di sana. Sama. Ambil deh. Nanti harus kesengok masuk ke sana lagi. Ikan asin. Ikan asin. Biar aja situasi. Nanti kita Kesengok ke situ nanti.